Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter secara mengejutkan telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak bek sayap Juan Cuadrado dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Hal ini menurut laporan dari Sky Sport Italia bahwa pemain veteran asal Kolombia itu akan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun untuk bergabung dengan Nerazzurri. Inter sedang mencari pemain sayap kanan di musim panas 2023 ini. Kepergian Raul Bellanova membuat hanya Denzel Dumfries yang tersisa di skuad sebagai spesialis bek sayap kanan. Matteo Darmian kemungkinan akan digunakan sebagai bek tengah sisi kanan untuk menggantikan peran Skriniar. Oleh karena itu, Nerazzurri sedang mencari pemain lain yang bisa menjadi cadangan dan memberikan persaingan bagi Dumfries. Emil Holm dari Spezia, Wilfried Singo dari Torino, dan Tajon Buchanan dari Club Brugge masuk dalam daftar target Inter. Namun menurut Sky, Inter memutuskan untuk meminang Cuadrado, pemain internasional Kolombia berusia 35 tahun yang telah meninggalkan Juventus setelah mengabdi selama 8 musim di Turin. Cuadrado bersedia menurunkan gajinya dari 5 juta euro per musim menjadi 2,5 juta euro per musim demi bergabung dengan Inter. Sementara diketahui Romelu Lukaku telah bernegosiasi dengan Juventus untuk gaji lebih tinggi dari yang ia akan terima jika bergabung dengan Inter, yaitu meminta 11 juta euro per musim kepada Bianconeri. Inter telah menentukan kedatangan Juan Cuadrado, di mana kontraknya dengan Juventus telah berakhir. Hal yang datang secara tiba-tiba mengejutkan banyak pihak, termasuk para penggemar garis keras Nerazzurri. Banyak dari mereka tidak menerima kesepakatan itu dengan baik. Menurut FC Inter 1908, delegasi dari Kurva Nord akan hadir di markas Inter hari ini pukul 10.00 waktu Italia atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk mengungkapkan kekecewaan mereka atas penandatanganan Cuadrado. Penyerang Arsenal Folarin Balogun telah memberikan persetujuannya untuk pindah ke Inter pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Dengan demikian, tugas Nerazzurri selanjutnya adalah mencoba menyepakati biaya transfer striker berusia 22 tahun tersebut dengan klubnya Arsenal. Melalui postingan di Twitter, jurnalis Italia Marco Barzaghi melaporkan bahwa Nerazzurri bertujuan untuk menurunkan biaya transfer pemain internasional Amerika Serikat itu menjadi di bawah 40 juta euro. Balogun adalah pemain yang menurut Inter memiliki kemampuan untuk memberikan dampak langsung dan juga masih punya ruang untuk terus berkembang dalam hal kualitas di musim-musim berikutnya. Balogun tidak akan datang dengan harga murah setelah menjalani musim yang luar biasa dengan status pinjaman bersama Reims. Arsenal akan bertahan dengan biaya yang signifikan. Namun mengingat Inter telah membatalkan kesepakatan uang besar untuk menandatangani Lukaku, tentunya mereka masih memiliki dana yang cukup untuk menebus Balogun. Arsenal dilaporkan menginginkan sekitar 40 juta euro untuk kesepakatan transfer Balogun di musim panas ini. Namun menurut Barzaghi, Inter masih ingin sedikit menurunkan angka tersebut. Romelu Lukaku menolak kembali ke Inter karena tidak senang dengan keputusan Simone Inzaghi selama paruh kedua musim lalu.
termasuk tidak dimainkannya ia sejak menit awal di laga final Liga Champions 2022-2023. Pasalnya, Inzaghi telah berulang kali mencadangkan Lukaku di laga-laga krusial, di mana ia lebih memilih menduetkan Edin Dzeko dan Lautaro Martinez sebagai starter di lini serang. Bahkan di saat Lukaku terlihat bugar, di mana ia sukses mencetak 7 gol dalam 8 pertandingan terakhir Serie A musim lalu. Hal yang sama terjadi di final Liga Champions melawan Manchester City, dan menurut La Gazzetta dello Sport bahwa dimainkannya Lukaku dari bangku cadangan di Istanbul semakin meyakinkan sang striker untuk membatalkan niatnya bertahan di Inter dan malah memulai negosiasi dengan Juventus. Sang striker merasa tidak lagi masuk di pusat proyek Inzaghi, jadi dia memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan akhir yang memaksa direktur Inter mengakhiri negosiasi dengan Chelsea. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio bermimpi untuk bisa mengontrak penyerang milik Atalanta Rasmus Højlund meskipun harganya sangat mahal. Laporan datang dari pakar transfer sport Italia Alfredo Pedula yang melaporkan bahwa eksekutif Nerazzurri masih memasukkan nama pemain Denmark yang dikaitkan dengan Manchester United itu dalam daftar kemungkinan target penyerang setelah pembicaraan Romelu Lukaku berakhir. Pemain berusia 20 tahun itu bersinar di musim pertamanya di Serie A. Dalam 32 penampilan bersama Atalanta, dia mencetak 9 gol dan menciptakan 4 umpan gol. Namun permasalahannya adalah Ladea menginginkan bayaran yang sangat tinggi untuk Højlund. Meskipun media Inggris menyebutkan Atalanta menginginkan 100 juta euro untuk si anak muda, namun faktanya Atalanta akan menerima jika ada tawaran sekitar 55 hingga 65 juta euro. Angka yang jauh dari jangkauan Inter dengan kondisi keuangan saat ini, kecuali harus menjual satu lagi pemain bintang saat ini. Inter dan AC Milan tampaknya pasti akan berpisah dan membangun stadion baru di lokasi yang berbeda. Laporan ini datang dari surat kabar La Repubblica yang melaporkan bahwa kedua klub sekarang hanya menunggu konfirmasi yang tak terelakkan dari pemerintah yang melarang penghancuran San Siro yang berarti mengakhiri rencana kedua tim. Inter dan AC Milan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba membangun stadion baru untuk menggantikan San Siro. Kedua klub melihat stadion baru sangat penting untuk memodernisasi infrastruktur mereka dan meningkatkan pendapatan. Ide mereka adalah menghancurkan stadion yang ada di distrik San Siro dan membangun stadion baru sebagai gantinya. Namun selama beberapa bulan terakhir rencana itu telah gagal total. Penundaan birokrasi yang semakin meningkat telah membuat frustasi dan ketidaksabaran klub memuncak. Meskipun telah terjadi debat publik terbuka tentang masalah tersebut pada musim gugur yang lalu, hal ini tidak membuat sedikit pun kemajuan bagi klub. Sementara itu, organisasi yang menentang penghancuran stadion telah meminta pemerintah kota untuk tidak menyetujui apa yang ditawarkan Inter dan AC Milan. Inter dan AC Milan sudah bersiap untuk menempuh jalannya sendiri-sendiri, di mana Rossoneri menuju daerah San Donato dan Inter mulai melirik area Rozzano.